kita sebagai manusia pasti kita membutuhkan minta maaf dari orang, dan kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Gak apa-apa sih kalau emang ada niatan untuk minta maaf, aku welcome dan aku bakalan menghargai hal itu. Tapi tetap ya, proses hukum aku akan mempertimbangkan. Halo Besti Jeng Ketani. Besti, konflik panjang antara Mawa dan Inara, di mana Mawa, istri sah dari Insan, melaporkan dugaan perzinahan kepada terduga Inara dan suaminya, diduga mulai membuat Inara putus asa. Terlebih proses hukum atas laporan Mawa kepadanya tersebut baru-baru ini juga telah sampai di tahap pengecekan atau olah TKP rumah Inara, yang diduga menjadi lokasi dugaan video CCTV rumah Inara yang dijadikan bukti dugaan perzinahan keduanya oleh Mawa, Besti. Ya, dari awal Mawa memang kerap menyebut hanya menginginkan permintaan maaf tulus Inara kepadanya yang juga tak ia dapatkan. Hingga akhirnya proses hukum terus bergulir. Inara yang sebelumnya terus bersikukuh hanya akan menyampaikan maafnya langsung kepada Mawa melalui sebuah pertemuan ini nampaknya mulai menyerah, Besti. Secara pertemuan tersebut tidak diindahkan oleh Mawa. Dan baru-baru ini Inara yang ditemui awak media akhirnya menyebut nama Insan dan Mawa di ujung deretan orang yang ia mintai maaf atas kesalahannya. Aku cuma selalu minta sama Allah supaya selalu dilapangkan hati aku, supaya tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Sulit ya, memang sebelumnya. Karena kenyamanan yang hakiki itu menurut aku adalah ketika kita bisa hidup dengan tenang, tanpa menyimpan benci dan dendam di hati kita. Untuk siapa sih? Teruntuk siapa sih gitu kalau Maaf itu mau disampaikan pastinya mau minta maaf ke orang tua ya, ke mama yang masih hidup. Maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua sikap yang mengecewakan. Maaf ke keluarga besar aku juga, aku banyak mengecewakan. Maaf ke guru-guruku. Dan pasti minta maaf juga ke anak-anak. Nggak lupa bahwa aku bukan seorang ibu yang sempurna, tapi aku seorang ibu yang masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pasti minta maaf juga untuk Insan dan keluarga besar, dan untuk Mawa beserta keluarga besar juga. Dengan segala kerendahan hati aku menyampaikan maaf kalian. Statementnya adalah doakan yang terbaik buat Insanul. Kita mendukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa. Bagaimana caranya nanti biarkan Insanul sendiri pakai caranya dia. Nanti bagaimana dia bisa membuat hatinya Mawa bisa luluh kembali. Itu yang terpenting. Tadi abang bilang semoga dia bisa kembali dengan istri-istrinya. Berarti ada kemungkinan Insanul akan melepaskan Inara. Ada kemungkinan. Jadi ya rekan-rekan, oke? Istri sah ya, istri sah. berarti Insanul masih serumah Bang sama Inara, Bang? Bang, Insanul masih serumah sama Inara, Bang? Insanul serumah sama Inara? Belum, enggak ada. Enggak serumah, Bang? Enggak ada serumah. Meski tak menyebut secara detail apa kesalahannya pada Mawa, hingga ia yang sebelumnya ngotot hanya ingin menyampaikan permintaan maafnya secara langsung pada Mawa, Inara yang akhirnya berbicara depan kamera ini memberikan alasannya terkait takut terlambat mengingat umur nggak ada yang tahu, cenah Besti. Nah, permintaan maaf Inara sendiri memang cukup terlihat kontras dengan yang disampaikan sebelumnya oleh kuasa hukum Inara yaitu Lecumanan, dimana saat ditanyakan terkait gugatan perceraian Mawa
Mawar pada Insan, ia pun seraya mengajak untuk sama-sama mengkawal kasus perceraian Insan dan Mawar dan mengaku mendesak Insan untuk tak berlama-lama dalam proses tersebut. Terlebih menurutnya kabar gugatan cerai Mawar terhadap Insan adalah kabar baik untuk kubunya. Aku serahin semuanya aja. Tapi kalau untuk menyampaikan minta maaf, aku konsisten sedari awal, dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga. Aku tetap pada keinginanku sedari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku sebenarnya maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang kita, karena kita sebagai manusia pasti kita membutuhkan minta maaf dari Allah, dan kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi kalau alam sejak kemudian kita meninggal, besok kita meninggal, atau 10 menit kemudian kita meninggal, Allah. Jadi daripada terlambat dan penyesalan, yang aku sampaikan untuk semuanya. Gak apa-apa sih kalau emang ada niatan untuk minta maaf, aku welcome dan aku bakalan menghargai hal itu. Tapi tetap ya, proses hukum aku akan mempertimbangkan. Juga gak bang buat Inara bang terkait Insanul digugat Mawar, kabar baik juga gak sih buat Inara klien abang? Ya artinya menurut saya ya kabar itu bagus ya. Ya artinya ada gugatan cerai, ada progres lah. Terhadap suatu hubungan itu ada progres, ada perjalanan yang kemudian akhirnya ya memang harus diakhiri gitu. Nggak bisa dipertahankan dua-duanya gitu kan. Harus ada salah satu yang diakhiri. Ya kan dengan berakhirnya salah satu, ya artinya selanjutnya ya kita kembalikan kepada para pihak gitu ya. Ya kan baik itu klien saya Inara Rusli maupun Insanul Fahmi. Jadi teman-teman ya kita kawal terus lah ya Dua-duanya. ya. Jadi dengan adanya gugatan itu ya pihak kami ya sudah sebenarnya udah artinya ya sudah pada posisi kami lah intinya ya posisi kami kita berusaha mempertahankan dengan baik ya. Artinya Insan juga harus buka matanya lebar-lebar untuk supaya dia bisa menghadiri sidang ya kan, mengambil keputusan yang tepat lah. Seperti itu. Tapi dengan adanya gugatan ini itu udah tepat. Permintaan maaf Inara yang akhirnya disampaikan di hadapan kamera diduga kini jadi pertanyaan, Besti. Benarkah hal tersebut lantaran proses hukum atas laporan Mawar terus bergulir, atau karena Insan ternyata lebih memilih fokus untuk di Medan bersama anak sematawayangnya hasil pernikahannya dengan Mawar dan tak memilih berlebaran dengan Inara meski Insan berkemungkinan akan ada di Jakarta? Kenapa ya? Benarkah sebenarnya hubungannya dengan Inara justru tengah memanas karena sempat diduga menyindir Mawar di sosial media? Dan bagaimana juga tanggapan kubu Inara terkait proses hukum Inara yang telah dilakukan olah TKP atas laporan Mawar? Rencana Mas Insanul akan ke Jakarta, tapi di lebaran pertama atau kedua. Sekarang posisi Mas Insan di Medan Masih di Medan. Jadi kemungkinan nanti lebaran pertama kedua bisa kita itu. Kita lebaran bareng Inara ya bang? Kayaknya sih enggak ya, tapi karena memang Inara sekarang ini kan lagi sibuk sendiri ya, urusan sendiri. Tapi ya, seperti apa bang sekarang bang antara Mas Insan dan Mbak Inara? Ya udah cukup renggang ya, karena kemarin ada statement yang seperti itu, jadi mau menyelesaikan dulu urusan dengan Mawar. Berarti istilahnya lebaran ini akan memprioritaskan ketemu anak-anak mungkin dari Insan sendiri? Iya, jadi Insan Pak pengennya dia kalau lebaran ini bisa anak-anaknya dia bisa ketemu, bisa bersama-sama anak-anak. Pengennya seperti itu. Cuman kalau nanti dia nggak bisa, mungkin komunikasi aja nanti seperti apa ya. Semoga aja dia bisa ketemu sama anaknya. Ya terkesan kasus yang ada di Polda Metro Jaya ini dipaksakan. Ya terkesan dipaksakan satu. Kemudian terlalu mau dicepet-cepetin, ya kan? Tapi nggak usah khawatir. Saya udah sampaikan beberapa kali ya di dalam wawancara saya. Perkara itu perkara yang nggak bisa dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Nah sehingga apabila pun nantinya klien saya maupun saudara Insan menjadi tersangka, ya kan, bahwa perkara tersebut adalah perkara yang tidak bisa dilakukan penahanan. Apabila dipaksakan untuk dilakukan penahanan berarti ada upaya-upaya yang memang
digunakan oleh penyidik, ya kan, untuk tabrak aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan. Nah, kalau kuasa hukum Inara mendukung Insan segera menuntaskan persidangan perceraiannya dengan Mawa, Mawa sendiri sebelumnya mengaku keputusan yang ia ambil memang murni dari hatinya. Tak seperti yang diduga Insan kalau Mawa telah dikompori orang lain agar berpisah dengannya. Bahkan, Mawa yang mempersilahkan untuk keduanya jika mau bersatu setelah perceraiannya ini pun tak mempermasalahkan hal tersebut, Besti. Meskipun terkait luka, ia mengaku masih belum pulih lantaran ia beberapa waktu lalu kembali melihat video dugaan perzinahan sang suami dengan Inara yang akhirnya membuat Mawa kembali ke trigger dan meminta keduanya mengakui perbuatan yang disebut Mawa menjijikan tersebut, Besti. Bukan tanpa alasan, Mawa sendiri meyakini dugaan perzinahan itu katanya memang ada. Terlebih sebelumnya ia dan keluarganya justru diduga telah diolok-olok. Tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Muka saya masih belum pulih dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur, jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar, tapi saya nggak suka dijelek-jelekan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kalian mau minta maaf, oke, silahkan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, saya tidak mau melanjutkannya lagi. Pernah membalas. Saya hanya diam, tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan. Karena ini murni dari saya sendiri. Saya sudah ikhlas, jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya tertrigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya. Tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Ya Besti, Inara sudah minta maaf sama Mawa. Apakah setelah ini laporan Mawa bakal damai sama Inara ya Besti? Kita lihat aja nanti deh, doakan yang terbaik aja nggak sih? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.